Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Raja 4 tidak cukup hanya sekali. Jika salah dijawab kurang semangat, boleh dong diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatannya efek dari Mas Imron ya. Hanya semangatnya seperti ini. Tepuk tangan buat beliau ya. Ya, sekarang beliau senior saya teman-teman. Memang angkatan kita beda jauh sekali. Angkatan 70-an Mas ya. Teman-teman semuanya melihat materinya training motivasi itu nggak cocok kalau dilaksanakan di pagi hari apalagi hari libur, betul? Betul. Saya tuh kok kelihatannya itu lebih suka kalau mendengar penjelasan terkait mengenai masalah gelombang otak. Ada salah satu waktu yang mustajab, yang mujarab untuk motivasi itu di malam hari. Kenapa Mas? Kok kalau kemudian motivasi dilaksanakan di malam hari itu bagus? Karena satu hal, saya bisa melihat bintang-bintang di mata kalian. Ini kalau nggak salah kedua kalinya saya ke analisis medis kesehatan yang ada di sini. Kalau nggak salah yang pertama itu, analis kesehatan ya. Ini kalau nggak salah yang pertama itu sekitar 6 tahun yang lalu, Bu. 6 tahun lalu. Pada waktu saya masih imut 7 ya. Dan ini yang kedua. Ternyata cahayanya cantik-cantik Mas Imron ya. Alhamdulillah. Kayaknya loh. Oke. Baik, teman-teman semuanya, ada pepatah Cina yang mengatakan tak kenal se artinya apa? Tak kenal maka sayang. Kita belum kenal kenapa rasa sayang sudah muncul di hati saya. Oke. Ada pepatah Cina yang mengatakan tak kenal se, tak kenal maka harus kenalan. Nah, teman-teman sedang mencoba untuk memperkenalkan diri, walaupun saya sering muncul di TV ya teman-teman ya. Acara patroli kalau nggak salah ya. Foto saya dalam kandungan jangan dibahas ya. Siapa yang tahu William Shakespeare? William Shakespeare itu penulis novel Ayat Cinta kalau nggak salah. Oh bukan. William Shakespeare itu penulis novel Romeo and Juliet. Dia pernah mengatakan apalah arti sebuah nama. Saya Muslim, Nabi Muhammad mengatakan hal yang sangat amazing. Nama adalah doa. Kalau ibu saya yang asli Kediri mengungkapkan nama anak itu cita-cita besar orang tuanya. Nama anak itu obsesi besar orang tuanya. Mbak, Mas yang ada di sini, kalau ingin tahu arti namanya, kalau ingin tahu obsesi besar orang tuanya, cari tahu arti namanya. Mbak, namanya siapa? Tejo. Siapa? Yulia Magdalena. Artinya apa itu? Bagus sekali, tepuk tangan. Sabar ya. Nama saya Adri Syanto, seperti yang ada di depan. Adri itu saya pernah bertanya kepada ibu saya, apakah artinya itu Angkatan Darat Republik Indonesia? Adri angkatan bersenjata, Mbak. Sekarang tidak ada. Nah, ternyata bukan. Ibu saya kan orang Jawa, artinya kemudian bilang seperti ini. Adri Pile artinya adalah A-nya itu ojo, D-nya itu dadi, R-nya itu repote, I-nya itu ibu. Ojo dadi repote ibu. Yang tidak tahu bahasa Jawa, ojo dadi repote ibu artinya adalah anakku ganteng sekali. Gitu teman-teman ya. Alhamdulillah saya jarang merepotkan ibu, merepotkan bapak sering gitu aja ya. Oke. Saya kuliah di Fakultas Hukum, gelar saya SH, makanya gelarnya adalah sarjana hukum ya, jangan khawatir, bukan sarjana hukum. Saya beda sama Mas Imron teman-teman. Kalau saya sekarang bisa mengembali orang yang sangat saya cintai. Iya. Dan gombalan saya kepada orang yang sangat saya cintai itu cuma satu, cintaku kepadamu melebihi jalan nafasku. Dan Anda tahu indikasi ganteng dan cantik di seluruh dunia itu simpel, laku dan sudah menikah. Nah itu. Nah, kalau Mas Mbak yang ada di sini belum menikah, Anda belum cantik, Anda belum ganteng.
Oke. Mohon maaf. Wes. Boleh ya. Oke. Sabar ya. Saya perkenalkan orang-orang yang sangat berpengaruh di dalam hidup saya. Ada 3 orang cewek. Nah, ini yang pertama namanya Sabita, bukan Sagita loh ya. Sabita itu artinya teguh mandiri. Nah, yang sini namanya adalah Farisa. Usianya masih 2 tahun. Artinya adalah pahlawan karena lahir pada tanggal 10 November. Ini istri saya orang Sunda, saya sangat mencintainya, namanya Bambang. Oh, bukan. Joko. Namanya Eis. Nah, artinya Teh Eis Kurniawati, itu aja. Saya seorang public speaker, juga seorang fasilitator outbound. Saya protes. Saya seorang public speaker, juga seorang fasilitator outbound. Jadi kalau kemudian ketemu sama Mas Imron tuh kaget. Materi pertama biasanya Mas Imron, kedua saya. Materi pertama biasanya saya, materi kedua kemudian itu Mas Imron. Di Surabaya kelihatannya nggak ada trainer yang lain, Mas ya. Beneran saya. Jadi teman-teman, selain juga public speaker itu juga seorang fasilitator outbound. Teman-teman kalau mau main kok jatuh langsung meninggal, ya kan? Jadi kalau ya, Alhamdulillah dari ngomong seperti ini, saya menemukan potensi ngomong dodol isu, ya kan? Bahasa Indonesianya adalah jualan ludah seperti ini bisa keliling hampir seluruh Indonesia. Yang belum 2 tempat. Sumatera sudah, Kalimantan sudah, Sulawesi sudah, Maluku sudah, Jawa sudah, Bali sudah. Yang belum 2 tempat, Papua dan Akhirat. Nah itu belum ya. Dan mau ke Akhirat duluan? Enggak. Sama LCD laptop kembali lagi ke dunia, Mbak ya. Oke, lanjut aja ya. Nah, ini lembaga yang kemudian itu diisi rata-rata kalau kampus itu di hari Sabtu sama Ahad. Senin sampai kemudian Jumat biasanya itu isinya itu di korporat sama kemudian itu di pemerintah. Nah, saya juga pernah menjadi narasumber radio. Besok pagi teman-teman bisa mendengar suara seperti ini. Oke, Musikofa 94.3 itu bukan suara saya, itu suara penyiarnya. Ya. Terus pengalaman manajerial dulu pernah bekerja di bank syariah Bukopin, tapi sumpah demi Allah yang di atas itu bukan saya, teman-teman ya. Ini orang lain. Wes. Dulu pekerjaan saya sebagai marketing, tahu? Kata orang sales, salah. Marketing itu adalah maklar everything. Nah itu. Apa yang lo mau? Gua ada jomblo-jomblo, gua banyak stok di belakangnya. Oke. Terus ini usaha saya juga yang lain, Everwood tas, nanti bisa dilihat everwood.co.id, harganya antara 400 sampai 1 juta lebih. Garansi 3 tahun. Rusak, tak gantilah kresek, jangan khawatir ya. Ini saat muncul bersama Astriko sama Fedi Nuril. Tahu kan Fedi Nuril? Oh, dari kembar saya. Gak percaya? Pernah nonton film 5 cm? Saya nonton 4 kali judulnya berubah, 20 cm. Nah itu ya. Oke, materinya selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materinya ini. Ngampus gak sekedar status, gitu aja ya. Ya wes. Saya tanya, ada yang maba katakan? Maba? Mahasiswa abadi maksud saya ya. Mahasiswa baru angkat tangan. Oh ini. Apa yang selain maba pernah ada? Anda kemudian berpikir dulu bahwa analisis kesehatan ini, analis kesehatan. Iya. Analis kesehatan ini itu ternyata bukan pilihan pertama saat Anda masuk kuliah. Mungkin pilihan Anda di tempat yang lain, betul? Saat Anda kemudian diketahui tidak diterima di sana, sakit tidak rasanya? Sakitnya itu di sini. Oke, saya juga pernah mengalaminya, teman-teman. Benar. Tahun 2004, saya kan alumni SMA terbaik sedunia, ya. SMA Negeri 2 Kediri. Nah, loh, sana juga? Serius? Hah? Iya wes Mbak, tak karpe sampean. Alumni saya SMA Negeri terbaik sedunia, SMA Negeri 2 Kediri. Rata-rata alumni saya itu kalau ikut SNMPTN, pengen kuliah di tempat-tempat yang bagus itu diterima. Nah, saya juga sama. Saya pengen memakai alma mater yang berwarna kuning. Mana? Bukan, Ubara ya. UI teman-teman, UI. Nah, tes sudah berjalan. Saat kemudian pengumuman ada nomor seperti ini. 7277 Timur, Uner, Surabaya.
alma materku berwarna biru, sama seperti ITS, ya kan? Sama seperti Untrul, Universitas Trunojoyo, sama seperti Unjem, Universitas Jember, gitu ya. Repot pokoknya. Mau menimbulkan rasa bangga itu sulit karena pengennya itu berada di UI. Tapi kebanggaan saya itu mulai muncul saat ada pengukuhan, ya kan, di auditorium sana. Yang menarik adalah baju putih, celana putih. Saat kemudian ada lagu sakitnya tuh di sini, oh enggak ya, lagunya itu belum ada. Saat ada lagu We are the champion, my friend, semua orang kemudian tuh harus memakai jas alma maternya kayak seperti ini. Bayangkan lingkaran puluhan mahasiswa yang kemudian muncul dari putih berubah menjadi warna biru. Keder saya, ya kan, redek, pingsan, meninggal. Kebanggaan saya kemudian muncul pada waktu itu, udah benar. Akhirnya kemudian tuh bangga, oh memang ini mungkin yang terbaik untuk saya. Semenjak saat itu saya mencoba untuk bersungguh-sungguh kuliah di sana. Semester 5 saya menjadi ketua BEM Fakultas Hukum. Semester 7 saya menjadi presiden BEM Universitas Erlangga. Sebelum lulus saya menikah, sebelum lulus saya mendapatkan pekerjaan. Coba bayangkan kalau saya berada di UI, teman-teman. Saya nggak akan bisa menjadi ketua BEM ataupun presiden BEM. Oh kok kalah saingan, Cak? Butuh orang yang lebih baik daripada saya di sana. Dan mungkin juga saya tidak akan bisa menikah sebelum saya lulus. Oh kok nggak ada orang yang mau saya tipu di Jakarta sana. Alhamdulillah di Surabaya ada satu orang yang mau saya tipu di sini, ya kan? Nah inilah yang kemudian menurut saya itu menarik. Saat kemudian kita dipaksa, ya kan, digagalkan. Yang kemudian diberikan itu adalah bukan pilihan kita yang pertama, tapi yang paling menarik adalah itu berada di belakang. Betul? Betul. Ada lagi teman saya Adnan Anom Besari, mantan ketua SKI SMA 5. Dia telah berubah teman-temannya berubah menjadi lebih baik. Dari yang tidak pernah sholat rajin sholat, dari yang rajin sholat lainnya tidak pernah sholat. Ya. Bapak ibunya seorang dokter, maka yang terjadi adalah lu harus masuk DFK. Siap, ya kan? Anaknya itu pintar matematika, masuk DFK itu udah. Sampai suatu ketika tik 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 di Masjid Asyifa dengan teman-temannya, dia tuh ngecek teman-teman, yes, teknik industri UI, yes, yes, yes. Ano, kok gak ada? Kok gak ada? Teman-teman yang tadi itu mendapatkan pengumuman terbaru, langsung kemudian itu berada di belakangnya, memegang pundaknya, mencek lehernya, ya enggak ya? Yang terjadi kemudian itu bilang seperti ini, no, apa? Aku tahu yang kamu rasakan. Dalam hati anak kemudian bilang, tidak ada yang tahu perasaanku detik ini kecuali diriku sendiri. Hanya dia pamitan kepada teman-temannya, dia pulang, menghadap orang tuanya, akhirnya kemudian orang tuanya bilang, yo wes. Sekarang yang masih dibuka mana? PENS ITS Surabaya, masuk Pakistan, masuk. Semester 3 teman-teman, ada kontes robot Indonesia dengan robotnya namanya Oskapi, juara 1 Indonesia. Satu semester kemudian ada Robocon Cina Internasional, Anda tahu di Cina, ya kan? Di dekatnya tembok besar Cina, terus kemudian tuh pasar, itu ya. Best Design Internasional. 1 tahun kemudian ada kontes robot cerdas Indonesia. Robotnya lebih pintar. Robot dikasih sensor, mencari di mana kan letak api muncul, disembur, kebakaran, semuanya meninggal. Ya, bisa nggak ya? Api disembur, apinya mati, robotnya kembali lagi ke tempatnya. Namanya adalah Al Asri, juara 1 Indonesia. Dibawa ke USA, juara 1 dunia. Sebelum lulus, Pak No kala itu masih menjadi rektor ITS, no, UTM Malaysia, di 4 S2, diambil. Anda tahu tesisnya? Saat tangan seperti ini untuk berwudu, air mengalir, saat tangan tidak ada, air berhenti mengalir. Dimatikan, ya. Dan yang paling menarik adalah Pak Probo, kala dia menggantikan rektornya Pak No, lalu kemudian bilang, No, jadi dosen PENS ITS Surabaya. Oke. Saat pulang ke Indonesia, pertama kali kemudian silaturahmi ke rumah saya, salaman, cubika-cubiki, lalu kemudian bilang, Adri, sakit memang saat kemudian dulu keinginanku kuliah di FK itu tidak diterima. Tapi ternyata Tuhan menunjukkan hal yang kemudian lebih baik. Aku itu baru menyadari, aku itu pintar secara logika tapi tidak suka membaca. Coba bayangkan kalau aku masuk di FK, mati ngantuk aku. Paling buku-buku sakmono, andele. Selain itu kalau tahu darah, aku tuh muntah. Nanti kalau aku sudah menjadi dokter, ada kecelakaan penuh dengan darah. Gak elit dokter sebelum diagnosa. Muntah dulu, ya. Makanya kadang-kadang seperti ini teman-teman. Kita sering digagalkan saat kemudian kita itu ingin melihat yang mendapatkan yang terbaik, betul enggak? Tapi kadang-kadang rasa sakit itu nanti akan dibalas seperti yang diungkapkan oleh Mas Imran tadi. Makanya kalaupun ini adalah bukan pilihan utama, entah mungkin pilihan yang terakhir, jangan khawatir. Ini yang terbaik untuk Anda. Makanya saya ingin mengucapkan selamat datang di kampus terbaik sedunia untuk Anda semua. Ini poin.
nanti sudah dirubah, oh insya Allah ini adalah kampus yang terbaik bagiku, tinggal bagaimanakah proses aku menuju ke sana. Problemnya adalah seperti ini, kampus terbaik belum tentu jaminan masa depan Anda itu menjadi lebih bagus. Banyak kok alumni ada di UNER, di ITS, ya kan, lulus IPK-nya 4,01, 4,02 dan sebagainya. Anda tahu apa yang terjadi pada mereka? Nganggur banyak. Ini contoh Pak, kebaikan analis daripada kemudian itu dokter. Kemarin ada anak SMA Al-Hikmah. Anak Al-Hikmah kan kaya-kaya kan ya, masuk ke sekolah aja naik mobil, haknya 70 meter, ya kan? Terus kemudian tuh ke sekolah itu kayak mau belanja, bawa tas yang kemudian tulisannya Zara, Mango, di sini wortel, ya kan? Dan saya tanya kepada anak ini, adik nanti kalau kemudian lulus SMA mau jadi apa? Jadi dokter Mas, loh kenapa? Bapak ibu spesialis. Oke, Mas cepet. Oh ya? Iya. Sekarang usia kamu berapa? 18. Oke, 18. Kamu nanti kuliah di FK berapa lama? 4 tahun. Kamu belum puas loh ya. Berarti kamu hanya menjadi SK, belum jadi dokter umum. Dan terus tambah 2 tahun. Berapa? 24. Kamu jadi dokter umum, tinggal kamu gimana? Di Surabaya. Oh aku? Sulit Mas. Yo dapat jagal 40.000 per hari. Mau kamu seperti itu? Udah. Tingkatkan, kamu harus spesialis. Berapa? Bisa 2, paling minim spesialis, bisa 5, mungkin 6 lah. Berarti usia kamu berapa? 30 tahun. Kamu sudah menjadi dokter spesialis? Iya. Ada orang yang kenal? Belum. Kamu harus mau jam terbang. Biar kamu kemudian dikenal 5-10 tahun. Usia kamu 40 tahun, kamu sudah menjadi dokter spesialis yang paling ahli. Kamu terkenal di mana-mana, sekali suntik, sekali ngomong, kamu mendapatkan biaya besar. Mau? Tapi mohon maaf, masa muda kamu habis di rumah sakit. Kamu nggak bisa kumpul sama teman-teman kamu. Kamu mau seperti itu? Tidak bisa, Mas. Iya. Dan terus apa Mas? Aku tuh suka dengan dunia medis. Aku tuh berpikir kalau nanti dokter spesialis itu nanti akan dikunci adalah dokter spesialis bedah. Kenapa? Hampir sebagian besar diagnosa tidak dilakukan oleh manusia. Orang masuk dalam suatu alat, jebret, disensor. Lalu kemudian muncul yang namanya peta, jeret. Siapa yang mengoperasikannya? Anda semuanya. Loh benar kan? Analis kesehatan, betul enggak? Betul. Makanya kemudian kamu masuk di analis medis, kalau saya bilang, itu sama apa enggak? Ya. Wes dianggap sama loh, berdua ya. Nah, makanya kemudian saya selalu mengabarkan kepada adik-adik SMA seperti itu. Karena apa? Nanti kemampuan untuk mendiagnosa itu mungkin dokter tidak, tapi penanganan lebih lanjut itu dokter. Masa sing bedah menunggu robot, kon gak iso cak. Oke. Nih. Langsung cek itu. Ini tahun 2008. Lowongan pendaftaran untuk apa? Job Placement Center tahun 2008 itu kayak ini nih. Apalagi nanti kemudian tuh ada masyarakat ekonomi ASEAN. Orang Singapura bisa masuk ke sini, orang Malaysia bisa masuk ke sini. Teknologi pembelajaran mereka khususnya untuk teknologi kesehatan kadang-kadang lebih maju daripada di Indonesia. Mereka lebih mahir mengoperasikan. Karena apa? Nanti tombol-tombol itu tulisannya itu Thailand sama Cina. Sama di out of pikiran. Sama bingung. Dan mereka kemudian tuh lebih mahir. Karena apa? Mereka lebih mahal. Coba bayangkan, 2008 kayak sini. 2008. Kejadian lagi like this. Kejadian lagi like this. Tempat pendaftarannya cuma segini, tapi yang daftar itu seperti ini. Setiap tahun bertambah. Sekarang pertanyaan saya, sekarang tahun berapa? 2014. Anda lulus tahun berapa? 2015. Iya. Gambarannya seperti ini. Kalau 2008, 6 tahun yang lalu aja seperti ini, ya kan? Berarti proses pertanyaannya sangat luar biasa. Apalagi saingan Anda bukan hanya teman satu bangku, bukan hanya teman satu kelas, bukan hanya teman satu institusi, bukan hanya teman yang kemudian berada satu wilayah kota, tapi Indonesia. Kalau FEA hadir bisa jadi seluruh ASEAN. Yang namanya kemudian Angelica Fortuner itu, ya kan, dari Singapura, mahasiswi nanti kemudian juga bisa melamar kerja di Indonesia, dan itu akan menjadi saingan Anda. Nah, ya apa caranya nih kemudian itu kayak gini Mas? Nah, apa sih? Gak ada masalah dengan fotonya, tetap ganteng. Karena sudah menikah. Sabar. Oke, lanjut.
sanat akademik. Tapi yang namanya adalah MWA, Majelis Wali Amanah. 21 orang. Yang mewakili seluruh mahasiswa adalah Presiden BEM, saya. Rapatnya di mana? Di Jakarta, di kantornya Pak Sugi Silalahi. Salah satu tokoh-tokoh yang kemudian bisa menjadi anggota MWA adalah tokoh masyarakat. Dan salah satu tokohnya adalah ini. Pemilik Carrefour Indonesia, pemiliknya Trans Studio, Trans TV, Trans Corporate, Trans 7, pemiliknya Trans Jakarta, Trans Jogja, enggak ya? Siapa orangnya? Ya, Pak Khairul Tanjung, si anak singkong. Saat rapat kaget, ini orang kaya nomor 7 di Indonesia. Rapat, ngobrol, lalu kemudian tuh ada break, jamuan kemudian itu datang, saya kemudian tuh coba untuk mendekat, lalu kemudian bertanya. Namanya siapa mas? Abdi pak. Oh iya. Kuliah di mana? Kuliah fakultasnya apa? Hukum. Kalau lulus mau jadi apa? Jadi dokter. Mungkin ya. Dan pertanyaan beliau sangat luar biasa. Mas. Ya. Nanti kalau mau lulus jadi apa? Pengen berada di dunia hukum, pengacara, jaksa? Ya. Lalu gimana? Saya pengen di profesional. Gimana? Perbankan. Oh, syariah apa? Konven. Syariah pak. Pengen jadi apa? Marketing pak. AU. Account officer. Oke lah. Oke. Mas saya pengen tanya kepada Anda, ya, bagaimana caranya menjadi marketing yang baik? Yang bertanya lebih tahu daripada yang tanya. Gampang mas, cara menjadi marketing yang baik, Anda harus diterima menjadi marketing dulu. Iya, lo benar kan ya? Dan akhirnya kemudian diberitahu gini, ya wes lah. Pertanyaan saya kepada sampean gini mas, bagaimana caranya Anda harus diterima menjadi seorang marketing? Kalau kemudian mengungkapkan bagaimana caranya Anda harus diterima di analisis kesehatan, di mana? Di lab, di rumah sakit, atau kemudian di industri. Dan saya kemudian bingung. Tuh, ya apa ya? Nah ini yang kemudian menarik. Mas Adri kemarin tahu nggak? Transcorp membuka lowongan pendaftaran. Ya. Berapa yang kira-kira daftar? 1.000 nyenyek kerja. Perusahaan multinasional. Ya kan? Kosok cuma 1.000. Hanya kemudian dijawab yang daftar adalah. Berapa? 40.000. Tesnya di Gelora Bung Karno dari atas sampai bawah full. Kira-kira mas, berapa yang kemudian saya terima? 1.000. Kamu kok suka dengan angka 1.000 sih? Jika gaji mereka UMR pada waktu itu 1,7 juta di Jakarta, ya kan? Berarti aku harus mengeluarkan uang 1,7 M per bulan. Berapa pak? 500? Berapa pak? Saya itu berapa? Hanya beliau mengungkapkan seperti ini. Yang saya terima adalah yang saat pengumuman itu diberikan statusnya tidak berubah, pengangguran nelongso uripe susah berapa? 39.900. Yang status hidupnya berubah dari pengangguran menjadi seorang pegawai di Transcorp berapa? 100. Kalau saya memilih Anda, ya kan, memberikan pertanyaan, Anda mau menjadi yang ke 39.900 atau menjadi yang ke 100? Pertanyaan ini, apa caranya sama tadi yang ke 100? Tahu? Kalau sama mengikuti materi